This meeting is being recorded. Bisa kan tuh? Bisa. Yuk, mulai yuk. Yuk dimulai. Yuk, pembukaan, Pir. Terbuka, Fir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja kepada pembaca yang pertama. Baik, pembahasan pertama yaitu apa itu free carrier? FCA atau free carrier merupakan salah satu dari 11 standar Incoterms yang diterbitkan oleh International Chamber dari Perdagangan. Kemudian di mana tempat atau titik pengirimannya? Di bawah aturan FCA, tempat atau titik pengiriman bisa di tempat penjual atau di tempat lain. Tempat pengiriman harus ditentukan dalam akad jual beli, sehingga kedua belah pihak langsung pada saat penyerahan barang dan risiko dialihkan ke pembeli, dan itu juga menandai titik di mana biayanya adalah untuk pembeli. Kemudian bagaimana cara melakukan pengiriman dan kapan risiko dialihkan? Yang pertama, barang dikirim pada saat penjual memuat barang ke truk pembeli atau wadah jika tempat yang disebutkan adalah tempat penjual. Risiko ditransfer setelah barang dimuat ke truk atau peti kemas. Kedua, jika tempat pengiriman yang disebutkan adalah tempat lain, penjual akan mengatur truk untuk membawa barang ke tempat yang ditentukan. Risiko dialihkan ketika truk dengan barang dimuat mencapai tempat yang disebutkan untuk dibongkar. Kemudian, apa moda transportasinya? FCA dapat digunakan untuk semua moda transportasi atau di mana terdapat lebih dari satu moda transportasi. Ini adalah aturan yang sangat fleksibel, yang cocok untuk semua situasi di mana pembeli mengatur kereta utama. Misalnya, penjual mengatur pra pengangkutan dari gudang penjual ke tempat yang disebutkan, yang dapat menjadi terminal atau hub transportasi, forwarders, gudang, dan lain-lain. Pengiriman dan pemindahan risiko terjadi ketika truk atau kendaraan tiba di tempat yang disebutkan, siap untuk dibongkar, yaitu pengangkut bertanggung jawab atas pembongkaran tersebut dari barang. Jika lebih dari satu pengangkut, maka risiko dialihkan saat barang dikirim di tempat pertama yang disebutkan oleh pengangkut pertama. Kemudian, ketika tempat yang disebutkan adalah di penjual tempat, penjual bertanggung jawab untuk memuat barang ke truk pembeli. Silakan pembaca selanjutnya. Baik. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas izin ekspor? Secara keseluruhan, penjual bertanggung jawab untuk ekspor izin. Barang dikirim di tempat yang disebutkan, dan pembeli mengambil alih semua resiko dan biaya. FCA adalah aturan yang disukai untuk containerized barang di mana pembeli mengatur pengangkutan utamanya. Untuk transaksi lintas batas, melakukan pengangkutan gratis atau tempat penjual adalah pilihan yang lebih baik daripada EXW. Seperti halnya Xworks, kewajiban penjual berakhir setelah barang diambil dari tempat mereka oleh pengangkut pembeli. Meskipun demikian, penjual harus melakukan prosedur ekspor dan membuat barang ke dalam kendaraan jika diperlukan, sesuatu yang mungkin lebih baik dilakukan oleh penjual. Lalu, Bill of Lading dengan notasi on board dalam penjualan FCA. Opsi ini secara tegas diberikan dalam Incoterms 2020 untuk transportasi laut atau laut. Sekarang, pembeli dapat menginstruksikan perusahaan pelayaran untuk mengeluarkan BL kepada penjual, tetapi dengan onboard anotasi. Ini menunjukkan bahwa barang-barang dimuat di atas kapal. BL-nya adalah sering digunakan sebagai dokumen pendukung dalam transaksi letter of credit yang membuktikan pengiriman barang dan memfasilitasi pembayaran kepada penjual. Lihat artikel A6 atau B6 transportasi dokumen. Lalu memesan dalam aturan Incoterms 2020. Aturan Incoterms mencangkup area berikut: kewajiban, resiko, dan biaya dalam satu set 10 artikel, bernomor A1-B1, dan seterusnya. Artikel A mewakili kewajiban penjual dan barang B mewakili kewajiban pembeli. Di Incoterms
2020, urutan internal dalam setiap aturan Incoterms sekarang mengikuti urutan ini. 1. A1 garis miring B1 kewajiban umum. 2. A2 garis miring B2 pengiriman atau pengambilan pengiriman. Yang ketiga, A3 garis miring B3 transfer risiko. Yang keempat, A4 garis miring B4 pengangkutan. Yang kelima, A5 garis miring B5 asuransi. B6 pengiriman atau pengangkutan dokumen. Lalu yang ketujuh, A7 garis miring B7 izin ekspor atau impor. Yang ke-8, A8 garis miring B8 pemeriksaan atau pengemasan atau penandaan. Lalu A9 garis miring B9 alokasi biaya. Yang ke-10, A10 garis miring B10 pemberitahuan. Selanjutnya bisa dibaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal memesan dalam aturan Incoterms 2020. Kewajiban, biaya, dan risiko penjual dan pembeli. A1. Kewajiban umum. Penjual harus menyiapkan barang dan faktur komersial ataupun elektronik yang setara sesuai kontrak penjual dan lainnya bukti kesepakatan yang mungkin disyaratkan oleh kontrak. B1. Kewajiban umum. Pembeli harus membayar harga barang dalam kontrak penjual yang disepakati dalam bentuk kertas atau elektronik. A2. Pengiriman. Penjual harus mengatur pengiriman barang kepada pengangkut atau orang lain. Misalnya, pengiriman barang yang ditunjuk pembeli di titik misalnya terminal transportasi atau titik penerima lainnya. Jika ada di tempat yang disebutkan atau menghasilkan barang jadi terkirim, penjual harus mengirim barang yaitu 1. pada tanggal yang disepakati atau 2. pada waktu dalam jangka waktu yang disepakati oleh pembeli berdasarkan pasal B10 B dengan pemberitahuan, atau 3. jika waktu tersebut tidak diberitahukan, maka pada akhir jangka waktu yang disepakati pengiriman selesai baik. Yang keempat, bila tempat yang disebutkan adalah tempat penjual dan barang telah dimuat pada angkutan yang disediakan oleh pembeli. Atau yang kelima, ketika barang-barang ditempatkan di tempat pembuangan pengangkut atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh pembeli di atas alat angkut penjual yang siap bongkar. Misalkan pembeli belum menginstruksikan titik atau tempat pengiriman tertentu sesuai dengan artikel B10 pada pemberitahuan. Dalam hal ini, penjual dapat mengaturnya ke salah satu poin yang tersedia yang memenuhi tujuannya. Kewajiban pembeli, biaya dan risiko. B2, mengambil pengiriman. Pembeli harus mengambil barang setelah penjual mengatur barang sesuai pasal A2. Lalu kewajiban biaya dan risiko penjual. A3, pengalihan risiko. Penjual harus menanggung semua risiko kerugian atas atau kerusakan barang sampai diserahkan menurut pasal A2. Dengan pengecualian dari kehilangan atau kerusakan ketika pembeli gagal untuk menominasikan pengangkut atau memberi pemberitahuan dari tanggal pengiriman sebagai mana dijelaskan dalam pasal B3 pengalihan risiko. Kewajiban pembeli, biaya dan risiko. B3, pengalihan risiko. Pembeli harus menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan barang setelah barang diserahkan sesuai dengan pasal A2. Yang pertama, pembeli gagal menyediakan atau mencalonkan pengangkut atau orang lain seperti pengiriman yang ditunjuk menurut pasal A2. Yang kedua, pembeli tidak memberikan pemberitahuan sesuai pasal B10. Yang ketiga, ketika pengangkut atau orang yang ditunjuk pembeli berdasarkan pasal B10 gagal mengambil barang ke dalam muatannya, maka pembelian harus menanggung semua risiko kerugian dan atau kerusakan barang. A. Dari tanggal kontrak yang disepakati atau tidak adanya tanggal yang disepakati. B. Dari waktu yang dipilih oleh pembeli berdasarkan artikel B10 atau jika waktu tersebut tidak diberitahukan. Yang C.
sejak akhir periode pengiriman yang disepakati asalkan barang sesuai dengan kontrak dan penjual. Selanjutnya dibacakan oleh siapa? Kewajiban biaya dan risiko penjual. A4. Pengangkutan. Penjual tidak berkewajiban untuk membuat kontrak pengangkutan, namun penjual harus membantu pembeli atas permintaan pembeli. Risiko biaya dan informasi yang dimiliki penjual, termasuk persyaratan keamanan terkait transportasi yang dibutuhkan pembeli untuk mengatur pengangkutan. Jika penjual dan pembeli setuju, penjual akan mengontrak pengangkutan dengan ketentuan yang biasa dengan risiko dan biaya pembeli. Penjual harus memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan transportasi persyaratan keamanan memenuhi hingga pengiriman. Kewajiban pembeli, biaya dan risiko. B4. Pengangkutan. Pembeli harus mengatur dengan biaya sendiri untuk pengangkutan barang dari tempat yang disebutkan, kecuali penjual membuat kontrak pengangkutan seperti dalam pasal A4. Kewajiban biaya dan risiko penjual. A5. Asuransi. Penjual tidak memiliki kewajiban kepada pembeli untuk membuat kontrak asuransi. Namun, penjual harus menyediakan pembeli di permintaan risiko dan biaya dengan informasi yang dimiliki penjual untuk memperoleh asuransi. Kewajiban pembeli, biaya dan risiko. B5. Asuransi. Pembeli tidak memiliki kewajiban kepada penjual untuk membuat kontrak asuransi, tapi pembeli tertarik untuk membeli asuransi di barang setelah mengambil pengiriman. Nih, Ya, Halo? selanjutnya. udah ya. Kewajiban, biaya, dan resiko penjual. A6. Dokumen pengirim dan atau transportasi. Penjual harus memberikan kepada pembeli atas biaya penjual bukti yang biasa bahwa tersebut memiliki telah disampaikan sesuai dengan pasal A2. Penjual harus membantu pembeli atas permintaan pembeli. Resiko dan biaya dalam memperoleh transportasi dokumen. Pembeli telah menginstruksikan operator untuk mengeluarkan penjual dokumen pengaturan bill of lading berdasarkan pasal B6. Penjual harus menyediakan dokumen tersebut kepada pembeli biasanya melalui bank untuk pengiriman dengan menggunakan letter of credit. Kewajiban pembeli dan risiko. B6. Dokumen pengiriman atau transportasi. Pembeli harus menerima bukti bahwa barang telah dikirim sesuai dengan pasal A2. Jika para pihak setuju, pembeli harus menginstruksikan pengangkut untuk menerbitkan dokumen pengangkutan yang menyatakan bahwa barang telah dimuat atau seperti sebagai bill of lading dengan notasi on board kepada penjual dengan biaya dan resiko pembeli. Kewajiban ini masih lanjut ya? Iya, lanjut aja satu. Lanjut ya? Iya. Kewajiban biaya dan resiko penjual. A7. Izin ekspor atau impor. 1. Izin ekspor. Hal ini berlaku jika penjual harus melaksanakan dan membayar semua formalitas izin ekspor yang disyaratkan oleh negara ekspor seperti izin ekspor, izin keamanan untuk ekspor, pemeriksaan pra pengiriman, dan otoritas resmi lainnya. 2. Bantuan dengan izin impor. Hal ini berlaku jika penjual harus membantu pembeli atas permintaan risiko dan biaya pembeli.
dalam memperoleh dokumen dan atau informasi terkait dengan semua formalitas izin transit dan impor, termasuk persyaratan keamanan dan pemeriksaan pra-pengiriman yang dibutuhkan oleh negara transit manapun dari negara pengimpor. Lanjut apa ini? Halo? Aku ya, Anjar. kewajiban pembeli, biaya, dan resiko. B7, izin ekspor impor. 1. Bantuan dengan izin ekspor. Hal ini berlaku jika pembeli harus membantu penjual atas permintaan. Risiko dan biaya penjual dalam memperoleh dokumen atau informasi terkait untuk semua formalitas izin ekspor termasuk persyaratan keamanan dan inspeksi para pengiriman dibutuhkan oleh negara pengekspor. 2. Izin impor. Hal ini berlaku jika pembelian harus melaksanakan dan membayar semua formalitas yang dipersyaratkan oleh negara transit manapun dan negara pengimpor seperti lisensi impor dan lisensi apapun yang diperlukan untuk transit. Izin keamanan untuk impor dan transit apapun, pemeriksaan pra pengiriman dan otorisasi resmi lainnya. Kewajiban biaya dan risiko penjual. A8, pencetak, pengemas atau penandaan. Penjual harus membayar biaya tersebut. Operasi pemeriksaan seperti pemeriksaan kualitas, pengukuran, penimbangan, perhitungan yang diperlukan untuk menyerahkan barang sesuai dengan pasal A2. Penjualan harus mengemas barangnya dengan biaya sendiri, kecuali biayanya untuk barang tertentu. Perdagangan untuk mengangkut jenis barang yang dijual tidak dikemas, penjualan harus mengemas dan menandai barang secara tepat sesuai kesepakatan untuk pengiriman ke pembeli. Kewajiban pembeli, biaya dan risiko. B8, pencetak atau pengemas penunda, pembeli tidak berkewajiban kepada penjual. Kewajiban, biaya dan risiko penjual. A9, alokasi biaya, penjual harus membayar 1. Semua biaya yang berkaitan dengan barang sampai barang tersebut diserahkan sesuai dengan pasal A2, selain yang harus dibayarkan oleh pembeli berdasarkan pasal B9 tentang alokasi biaya. 2. Biaya yang memberikan bukti yang biasa kepada pembeli berdasarkan pasal A6 dalam pengangkutan dokumen bahwa barang telah diserahkan. 3. Jika berlaku bea, pajak, dan yang lainnya, biaya yang terkait dengan izin ekspor berdasarkan pasal A7 tentang izin ekspor dan pembelian untuk semua biaya yang terkait dengan membantu dalam memperoleh dokumen dan informasi sesuai dengan pasal B7A tentang bantuan izin ekspor. Udah cara bagian cewek. Selanjutnya, kewajiban pembeli, biaya, dan risiko. B9, alokasi biaya. Pembeli harus membayar yang pertama, semua biaya yang berkaitan dengan barang-barang sejak barang-barang itu diserahkan menurut pasal A2 pada saat pengiriman. Selain yang harus dibayar oleh penjual berdasarkan pasal A9 tentang alokasi dari biaya. 2. Penjual untuk semua biaya dan biaya terkait untuk membantu memperoleh dokumen dan informasi berdasarkan pasal A4. Pengangkutan pasal A5, asuransi pasal A6, dokumen pengangkutan dan pasal A7B tentang bantuan izin impor. 3. Jika berlaku bea, pajak, dan biaya lain pun yang terkait dengan transit atau izin impor berdasarkan B7B dan segala biaya tambahan yang timbul baik karena A. Pembeli gagal untuk menominasikan pengangkut atau orang lain berdasarkan B10 dengan pemberitahuan, atau B. Pengangkut atau orang yang ditunjuk oleh pembeli gagal untuk mengambil barang ke dalam tanggung jawabnya berdasarkan pasal B10, pemberitahuan asalkan barang tersebut telah diidentifikasi sebagai barang kontrak, kewajiban biaya. Selanjutnya, salah. Baik, saya akan lanjutkan. A10, pemberitahuan. Penjual harus memberikan pembeli yang cukup pemberitahuan yang baik bahwa barang telah dikirim sesuai dengan pasal A2 atau bahwa pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh pembeli gagal mengambil barang dalam waktu yang disepakati. Kewajiban pembeli, biaya, dan resiko penjual. B10, pemberitahuan.
pembeli harus memberitahu penjual tentang 1. Nama pengangkut atau orang lain dinominasikan dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan penjual mengirim barang sesuai dengan pasal A2. Yang kedua, waktu yang dipilih jika ada dalam periode tersebut disepakati untuk pengiriman ketika pengangkut atau orang yang ditunjuk akan menerima barang. Yang ketiga, moda transportasi yang akan digunakan oleh pengangkut atau 4 orang yang dicalonkan termasuk persyaratan keamanan terkait transportasi dan 5 titik di mana barang akan diterima di tempat pengiriman yang disebutkan. Rekap. Operator gratis adalah singkat istilah perdagangan yang digunakan ketika penjual mengirimkan barang ke tempat bernama di bandara, terminal pengiriman, gudang, atau lokasi operator lain yang ditunjukkan oleh pembeli. Penjual akan memasukkan biaya transportasi dalam perhitungan harga dan menanggung risiko kerugian sampai pengangkut yang ditunjuk menerima barang di tempat yang disebutkan. Setelah penjual mengirimkan barang ke pengangkut yang ditunjuk, pembeli menanggung semua tanggung jawab atas barang-barang tersebut. Bill of lading dengan notasi on board, pembeli akan mendistribusikan operator untuk mengeluarkan BL kepada penjual untuk transaksi dengan menggunakan letter of credit. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.